Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Investasi Tabungan Channel. Jangan lupa like, sub, dan komen. Kali ini kita akan membahas saham Unilever dengan berbagai produknya. Tapi kita tidak akan melihat produknya, tapi kita akan melihat apakah Unilever ini bisa turun. Pertanyaannya, kita lihat dulu. Bentar. Kan kita tahu Unilever ini sepanjang tahun 5 tahun ke 5 tahun bentar. Sepanjang tahun bentar. Sepanjang tahun 2000 dari harganya yang 110 ribuan, dari harganya 10 ribuan sekarang harganya 4 ribuan. Nah, ini pertanyaannya, apakah saham ini bisa turun? Sedangkan kita tahu ini kan ada candlenya kan merah, dan ini kan support tertekannya ini support tertekannya, support ini sudah tembus ini support tertekannya, ini support tertekannya. Sedangkan ini support terkuatnya yang kemarin itu di harga 3 ribuan. Apakah Unilever ini bisa turun? Pertanyaannya. Masalahnya perusahaan ini banyak berada di portofolio reksadana pasar saham dengan manajemen investasi yang besar. Kemungkinan saham ini prediksiku akan turun di harga bawah sini, support sini. Kita nyicil satu persatu. Soalnya harga 4.000 per harga 3.000 per lembar ini sangat mahal loh. Satu lot itu sekitar 300 ribuan loh. Mahal 300 ribuan, di bawahnya 300 ribuan, di bawah sini 3 ribuan per lembar. Jadi kan di IHSG kan minimal pembelian saham itu kan satu lot itu sekitar 100 lembar saham. Berarti kita diwajibkan membeli 100 lembar saham. Berarti ketika kita beli ini, berarti kita membutuhkan uang sekitar 300 sampai 500-an. Kalau kita sudah nyicil dari sini loh. Kalau sudah nyicil. Tapi kalau menurutku kita antri aja di sini, di harga sini ini. Masalahnya
yang kita takutin itu adalah Santa Claus Rally. Itu kan banyak di akhir tahun. Reksadana kan memperbaiki portofolionya dengan hijau atau biar investor-investor masuk. Nah, kemungkinan ini bisa ditarik ke atas dan juga bisa ditarik ke bawah. Tapi tergantung barangnya siapa yang banyak itu. Atau takutnya itu ada investor luar yang jual barang ini. Tapi dengan grafiknya itu saham ini sudah naik terlalu tinggi mulai launchingnya sampai di tahun di tahun 2018 mulai dari 2000-an sampai naik terus sampai 2018, kemudian melalui downtrend ini. Kalau aku menunggu ini sideway itu rata, ini sama ini bisa rata. Ini patah trennya, dan trennya patah. Di musim corona saya sudah tembus ini corona sini saat 2020 sini, corona sini sudah tembus. Ini loh support terkuatnya nih. Kemudian sini aja, sini belum tembus, tapi kemungkinan ini bisa turun. Ini ada volume buy banyak, tapi ini yang ini kan bulan kemarin ada volume buy, kemudian ini bulan sekarang ini kan besok ini kan bisa turun, bisa naik. Tapi kalau aku saran beli di harga bawah aja, di harga 3000-an. Kalau bisa loh 3000-an. Ntar kalau turun lagi sini, kalau turun lagi di harga terendahnya itu di harga 2000-an, 2004-an itu di sini. Tapi kemungkinan step aku beli di harga 2000 atau sekitar sini lah. Kita jangan beli saham itu dengan uang semua. Aku harus money management. Kita simpan uang buat jaga-jaga saat ada market yang jatuh. Kita cari keuntungan dari market yang jatuh atau gejolak atau krisis. Ini loh trennya corona, ini udah tembus perusahaan ini. Sini kan kesempatan pantulan, jebol trennya. Ini mau naik gak kuat, jebol. Ini jebol 5000-an segini. Nah, ini segini. Nah, ini lah 6. Pertanyaannya, dengan harga 4000-an itu Unilever itu mahal atau enggak? Tanyanya. Kalau menurut aku dengan harga 4000-an itu mahal. Karena kita gaji UMR daerah kan tidak dapat beli banyak gitu. Kita nyicil sedikit gitu. Gaji UMR kan sekitar 2 jutaan, daerah-daerah 2 jutaan. Nah itu kita nyicil di satu. Tapi kita harus ada targetnya, kita beli harga berapa dan kedepannya gimana. Meskipun ini aja tarikan kuat, tapi ini gak bisa nembus resisten, gak bisa bertahan di resisten ini. Sedangkan ini ini ada hentakan naik, tapi ini sudah turun.
aku nunggu di harga 3.000-an kita beli. 3.000-an kita nyicil dengan target sell di harga tertingginya lah 10.000. Sebenarnya kita buat tabungan ini. Nah ini loh, nah set ini bisa naik bisa turun, menaik 5.000 turun, tapi ini turun dari sini 2018 ini dari sini turun. Kita lihat price-nya, lihat siapa yang nahan. Pada jualan semua. Kalau retail kita tuh beli di harga merah, jual di harga di biru lah. Jangan beli di biru, jual di merah, balik mah. Kita minim, uang kita kan minim, ya kita maksimalkan. Kita target di harga berapa kita mampu beli, dan di harga berapa kita jual. Kalau ini bisa melakukan minus ini. Jualan mulai tahun ini, tanggal ini habis naik 8%, turun 3%, naik 8%, turun 3%, kembali ke sini. Jadi di sini ada posisi akumulasi, kemudian distribusi sini. Masih turun, ini bisa naik bisa turun, tapi takutnya terjebol ini. Ya jajar gitu. Kalau kita antri aja di harga 3.000-an, kalau itu rezeki kita ya kebeli lah. Kalau bukan rezeki kita ya udah, kan masih banyak saham-saham lainnya yang juga puji-puji tapi ya turun-turun. Penasaran ya ini, aku kasihan itu yang nyangkut di harga 7.000-an sampai sekarang minus. Makanya kita kalau trennya turun jangan dibeli, biarin turun, ntar sama banternya ntar dinaik sendiri. Kalau ini sih ada nih, perusahaan lebih bagus ini, tapi pertanyaan kenapa turun. Nah, pertanyaan turun, kenapa turun? Setiap ada kenaikan, grafik naik ini kenaikan, pasti akan diikuti dengan penurunan. Tidak mungkin akan setiap perusahaan itu naik. Ada kalanya perusahaan itu ya stuck itu adalah pendapatannya sudah stuck gitu, kemudian ini ya turun, tapi doa aja semoga bisa tumbuh di sini loh. Kita tabung di sini aja di harga sini sekitar 2.800 kita beli, kita tabung. Tapi jangan beli banyak-banyak, beli sedikit-sedikit. Maksudnya kita kan gini loh, kalau kita
tidak yakin sama pasar, kita ya beli itu sedikit-sedikit aja. Kita sekitar berapa ya, sekitar 1 lot 2 lot, meskipun hitungannya kita kena pajak beli sahamnya itu cuma 5.000 lah dari Mandiri Sekuritas. Nah kan kita beli 1 lot, kemudian sahamnya turun. Kalau turun lah kamu beli. Nah saat naik jangan kamu beli, biarin aja. Kan kita kan cari harga itu yang di bawahnya, jangan di atas. Nah kita pengalamanku lah ya, aku pernah beli harga di atas itu di saat kita tidak punya barang atau terlalu terburu-buru menjual barang dengan harga yang kita targetkan itu cuma berapa persen gitu loh. Sedangkan perusahaan itu bisa naik sekitar 100% lebih. Nah oleh sebab itu usahakan targetmu itu adalah target yang tinggi, tapi jangan tinggi-tinggi amat lah. Logikanya kalau di harga tertingginya berapa atau perusahaan itu, kalau Unilever kan di harga tertingginya itu kan 10.000 ke atas lah. Kemungkinan perusahaan ini bisa naik bisa turun, soalnya trennya sudah jebol kalau aku lah. Karena ini tren up-nya kan dari 2000-an tahun 2000-an sampai 90-an sampai ke 2018. Kemudian 2018 trennya turun sampai sekarang di musim corona. Itu aja perusahaannya itu sempat ditahan naik tapi turun lagi. Soalnya ekonomi itu belum stabil. Bukan masalah kenapa Unilever turun karena banyak jualan, ya bisa jadi, ya bisa tidak. Masalahnya perusahaan ini kan perusahaan bagus, perusahaan itu memiliki banyak produk yang digunakan masyarakat Indonesia. Bisa jadi karena COVID itu pendapatannya turun besar dan banyak reksadana atau hitungan investor kakap ya jualan. Kalau cari untung dari investasi yang lama itu ya bisa jadi. Kalau kita beli di tahun 2000-an atau di tahun 90-an kan harganya di bawah sekitar 500-an lah. Itu kan kita jual saat harga 10.000 kan untungnya besar. Tapi spekulasiku kenapa ini turun dikarenakan itu pendapatannya itu tetap atau menurun dikarenakan COVID dulu sampai sekarang perekonomian belum tumbuh. Kemudian jangkauan pasarnya sudah full, mungkin jangkauan pasarnya kan situ dia kan sudah di atas di ranking 1. Nah kalau sudah di ranking 1 kan kita mau kemana? Kebanyakan kita mempertahankannya dengan langsam gitu, perusahaannya tetap gitu, tidak ada inflasi kemana sih, tidak ada, itu tetap langsam gitu. Bisa jadi kemudian hentakan corona perusahaan down minus atau lapanya berkurang, pendapatan berkurang. Nah kemudian ekonomi Indonesia belum stabil. Kalau ekonomi Indonesia itu stabil pada hentakan waktu corona ini ini ditarik mana tarik sini di 2020 bulan 8
ini seharusnya naik, naik sini, naik. Kenapa turun? Karena resensi. Sedangkan ini ekonomi masih masih belum tentu lah. Tapi kalau punya dana itu kan ya besar. Ya sekarang di sini dibeli di bawah harga 5 ribuan. Tapi soalnya aku kan cari modalku kecil, ya cari yang harga di 2 ribuan. Ya nunggu aja dengan kesabaran. Tapi kita siapkan dana itu yang kita nabung dulu di cash flow. Kemudian kalau udah ada cash ya kita biarin, kemudian harganya turun kita beli. Nah kalau hitungannya harganya tidak turun, ya uang kita ya kita buat lain aja, atau dana darurat atau kebutuhan gimana kan bisa. Intinya kita harus main santai sekarang, jangan main terburu-buru. Kita cari untuk target arah, target berapa persen dalam berapa hari berapa bulan. Nah ini aku kadang tuh ya jangan main saham, main lainnya aja. Soalnya kita harus cari perusahaan yang lagi turun grafiknya, pasar lagi mau jual banyak, kita beli, kita tahan. Ntar kemungkinan ya bakalan naik nih. Tapi kita lihat dulu aja bulan Desember atau bulan Santa Claus Rally gimana reksadana, minus atau hijau. Ya untuk kali ini kita sekian dulu. Untuk saran ya jangan terburu-buru membeli, sesuaikan dengan budget, kemampuan, jangan terbawa nafsu dan money management. Hindarilah nafsu keuntungan, tapi kita berpikir kerugiannya. Jangan berpikir untung dulu, tapi berpikir kerugiannya. Nah kita kan lagi dalam krisis juga, banyak yang krisis. Nah utamakan kita cari yang harga bawah aja lah. Meskipun kita nunggu, tapi kita menunggu dengan menabung. Kalau itu hanya barang saham yang kita dapat beli ya alhamdulillah. Kalau saham ntar sahamnya naik ya alhamdulillah kita dapat tabungan. Oke? Nah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya YouTubeku Investasi Tabungan Channel. Goodbye.